Terima kasih. Baik, narasumber berikutnya tentunya tidak kalah menarik dan luar biasa juga adalah Bapak Dr. Tri Wahyono, SSI, MSc. Jadi beliau ini adalah peneliti media persampahan di Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi BRIN. Langsung saja saya persilakan kepada Bapak Dr. Sri Wahyono untuk menyampaikan materinya mengenai TPA ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah terintegrasi. Jadi kita berikan sambutan kepada Bapak Sri Wayono. Kepada Bapak kami persilahkan dengan waktu paparan sama Pak 30 menit. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu di seluruh Indonesia, terutama dari DLH, selamat tahun baru. Semoga kita selalu bersemangat mengurusi sampah, karena akhir-akhir ini sampah menjadi perhatian pemerintah dan juga membuat hormon semangat kita naik gitu ya, karena ada gakum dan sebagainya. Nah, TPA adalah salah satu em, hal yang sangat penting dalam pengelolaan sampah, dan ini saat ini disorot. Beberapa daerah saat ini juga mendapat surat cinta agar TPA-nya ditata ulang. Tadi seperti Pak Ari sampaikan, harus ada progres gitu. Nah, kemudian tadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Anes tadi terkait dengan penataan TPA yang baik itu seperti apa. Nah, pada kali ini Bapak dan Ibu sekalian, saya dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, saya ex-BPPT yang hidupnya memang sejak masuk lembaga riset ini hidup bergubang dalam dunia persampahan. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, saya coba share screen. Dalam presentasi ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah eh, kita coba lihat sebenarnya sejarah pengelolaan sampah global seperti apa, kemudian pengelolaan sampah di Indonesia, status pengelolaan TPA saat ini, kemudian TPA yang ramah lingkungan seperti apa, dan upaya-upaya untuk mengelola TPA yang baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat sejarah pengelolaan sampah global, ini kita sebenarnya bisa belajar Bapak dan Ibu sekalian, karena ada banyak negara yang sebenarnya sudah leading dalam pengelolaan sampah. Bagaimana sejarahnya, kita bisa belajar dari mereka. Pada pada tahun 1500-an, Bapak dan Ibu sekalian, beberapa kondisi negara yang sekarang sudah duluan maju dari kita, itu sebenarnya kondisinya itu nyaris persis dengan kita pada saat ini, di mana sampah liar kadang-kadang ditemui di berbagai penjuru kota, sehingga akhirnya timbul berbagai penyakit menular, epidemi, kemudian bakar-bakar sampah juga asapnya mengganggu pernafasan penduduk sekitar, kotor, bau, jorok, dan sebagainya. Itu terjadi. Tapi itu eh, tahun tahun itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian em, apa yang mereka lakukan oleh pemerintah kota mereka? Yang mereka lakukan adalah upaya untuk mengangkut, menangani sampah dari sekitar penduduk yang dibuang secara liar itu ke tempat yang didedikasikan untuk nampung sampah, yakni adalah tempat pemrosesan akhir atau TPA atau landfill. Nah, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah berupaya secara kuat, secara masif, itu mengangkut sampah ke TPA. Sehingga nyaris 100% sampah bisa dikatakan itu ke TPA. Nah, yang terjadi adalah kemudian lingkungan tempat tinggal bersih, pasar bersih, pertokan bersih, dan sebagainya. Dan masyarakat terbebas dari penyakit pes, penyakit demam berdarah, dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang terjadi di TPA? Di TPA mereka menghadapi suatu persoalan seperti persoalan kita pada saat ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini adalah TPA-nya saat itu masih sangat sederhana, saat TPA open dumping. Dampaknya ya seperti yang terjadi di kita, longsor, terbakar,
sumber bau, penyakit, dan sebagainya. Dan juga dampak emisi gasnya juga kemana-mana. Ini terjadi di tahun sebelum tahun 70-an. Tetapi kemudian apa yang dilakukan Bapak dan Ibu sekalian, mereka fokus pada shifting, pada penanganan open dumping menjadi TPA yang ramah lingkungan, seperti yang disampaikan oleh Pak Anes tadi, sanitary landfill. TPA yang lahan uruk yang saniter. Jadi di satu sisi di tahun 1900-an 100% sampah sudah terangkut ke TPA. Kemudian muncul masalah baru di tahun 70-an, TPA-nya seperti kita pendamping sehingga tadi banyak masalah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Itu kemudian TPA-nya sendiri kemudian diperbaiki menjadi TPA yang ramah lingkungan, TPA yang sanitary landfill sehingga lingkungan terproteksi dari pencemaran. Nah, kemudian mereka sudah layan pengolahan sampahnya sudah 100%, TPA-nya sudah TPA bintang 5, TPA yang baik, TPA ramah lingkungan. Baru kemudian tahun 1990-an ada gerakan daur ulang Bapak dan Ibu sekalian yang kemudian eh, dalam perkembangannya kalau kita bicara masalah sampah adalah bicara tentang manajemen sumber daya. Masuklah kemudian gegap gempita gerakan global circular economy. Itu seperti itu. Jadi eh, kalau kita lihat perjalanannya seperti itu, kondisi di negara yang sudah duluan maju saat ini, maka Bapak Ibu dan Ibu sekalian, layanan pengangkutan sampah sudah 100%. Kalau kita berapa Bapak dan Ibu sekalian? Kemudian TPA-nya pun sudah TPA yang saniter, lahan uruk saniter. Udah bintang 5 kata teman-teman itu menyebutnya gitu. Dan sekarang lepas dari masalah itu, mereka sekarang sudah masuk ke dunia circular economy, zero waste, zero emission, dan sebagainya. Mereka fokus pada dunia itu. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu sekalian? Ini adalah kondisi pengolahan sampah Indonesia, di mana sejarah tahun 2005 adalah sejarah kelam kita ketika TPA Lewi Gajah, TPA-nya Kota Bandung Raya, eh, itu longsor, sehingga menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak, 170 lebih meninggal. Nah, eh, jejak kelam ini kemudian itu yang mendorong teman-teman penggiat sampah, pemerintah dan sebagainya. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan TPA yang kemudian sekarang kelihatannya penegakan hukumnya itu dilakukan secara kuat nih di awal-awal tahun ini sebenarnya amanat dari undang-undang itu bahwa TPO pendamping itu harus ditutup setelah 5 tahun diundangkan. Jadi itu udah lama mestinya harus ditutup gitu. Nah, kemudian eh, lahir pula turunan anak-anak dari eh, regulasi misalnya terkait dengan peraturan pemerintah terkait dengan pengolahan sampah rumah tangga dan sejenisnya, kemudian regulasi terkait dengan Jakstranas, Perpres 97 2017, kemudian lahir pula Perpres 83 terkait dengan penanganan sampah laut, Perpres 35 terkait dengan percepatan pengelolaan sampah di 12 kota, kemudian juga PP 27 terkait dengan pengelolaan sampah spesifik, kemudian terakhir Bappenas mengeluarkan sebuah rencana aksi nasional atau apa namanya itu eh, rencana aksi nasional circular economy. Nah, kita sekarang pada tahun 2025, Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi TPA-nya yang umumnya masih open dumping, walaupun tadi disampaikan bahwa ada sekian control landfill, sekian sanitary landfill. Tapi kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita lihat di banyak daerah, itu di depan mata kita umumnya adalah open dumping. Itu masih kita alami saat ini. Dan kemudian itu juga nggak menjadi rahasia lagi bahwa em, tingkat layanan pengangkutan sampah itu masih rendah kita, sekitar 40%. Sehingga sampah bocor ke laut, ke perairan, ke lahan kosong, dan sebagainya. Dan kemudian
saat ini diakui atau tidak, Bapak Ibu sekalian, kita larut dalam sebuah gerakan global, ekonomi sirkuler, gitu. Yang kalau kita refer ke negara maju, mereka sebenarnya pengelolaan sampahnya sudah 100%, TPN-nya sudah bintang 5, dan mereka sekarang fokus pada itu. Nah, poin dari ini, Bapak Ibu sekalian, kita masih fokus gitu, fokus pada penanganan sampah yang baik gitu. Eh, Open dumping mesti diperbaiki, di-upgrade ya. Kemudian penanganan sampah, pengangkutan sampah dari hulu ke TPA juga harus diperbaiki. Upaya-upaya untuk mengolah sampah juga harus diperbaiki. Mesti fokus, fokus itu gitu. Nah, jangan sampai kemudian kita larut ke sebuah gerakan global circular economy. Ini baik, Bapak Ibu sekalian, baik. Tapi mesti kita bisa menempatkan posisi kita mana yang perlu disegerakan dulu gitu. Nah, kemudian bagaimana status pengolahan sampah TPA saat ini, Bapak Ibu sekalian? Seperti disampaikan oleh Pak Anies tadi, bahwa eh, ada sekian ratus TPA itu, 111 kalau nggak salah itu masih open dumping, bukan sebuah TPA yang saniter, yang ramah lingkungan, di mana TPA yang ramah lingkungan adalah TPA yang saniter atau sanitary landfill, atau lahan uruk terkendali. Nah, lahan uruk terkendali itu adalah satu TPA yang sebenarnya antara gitu, posisinya antara yang tadinya open dumping kemudian di-upgrade sedemikian rupa menjadi sanitary landfill. Kalau dalam 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 pengertian secara internasional sebenarnya kontrol landfill itu sebenarnya itu beyond beyond the sanitary landfill, artinya apa? Itu sebenarnya sanitary landfill yang lebih bagus lagi, tapi nggak apa-apa dalam kondisi ke Indonesia itu kita pakai itu gitu. Nah, itu mesti beralih kita karena ini amanat undang-undang. Tentu ini eh, Bapak Ibu sekalian di daerah juga akan menghadapi banyak masalah karena nggak nggak murah gitu, memerlukan anggaran yang besar. Katakanlah dalam operasi dan pemeliharaan, apalagi harus bikin sendiri misalnya kontrol landfill, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Biayanya beragam, Bapak Ibu sekalian. Nah, eh, anggaran ini ini memang perlu dianggarkan gitu. Kalau kita bicara TPA, maka kita sebenarnya bicara keseluruhan pengelolaan sampah kota gitu. Kalau TPA di ujung akhirnya, tetapi kita juga harus bicara di hulu, di tengah, dan di hilir di TPA-nya. Nah, kalau kita fokus di ujung akhirnya, Bapak Ibu sekalian, tadi sampaikan bahwa ya kita sebenarnya semuanya tahu gitu, open dumping itu ya rawan longsor, rawan terbakar, mencemari lingkungan, dan sebagainya gitu. Nah, ini eh, kondisi lain selain itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat nih, kalau kita lihat di Jawa terutama, TPA itu banyak yang kemudian overload, dan kemudian nyari TPA yang baru itu begitu sulitnya. Maka kalau dalam bahasa saya, dalam pemahaman saya, saat ini sebenarnya kita itu sebenarnya dalam darurat sampah, Bapak Ibu sekalian. Tinggal nunggu apa namanya, seperti bom waktu gitu. Yogyakarta sudah terjadi. Bandung, TPA Sarimukti itu akan menyusul. Saya pikir seperti itu dan kota-kota yang lainnya gitu. Nah, ini status pengelolaan TPA saat ini yang kelihatannya membuat Pak Menteri juga apa namanya mendorong kita untuk menangani sampah secara lebih baik lagi. Seperti tadi kalau kita lihat dampaknya petaka TPA longsor, kita pernah tadi saya sampaikan secara kelam 2005 140 jiwa lebih memegang nyawa tertimbun hidup-hidup. Kemudian beberapa TPA longsor, ada yang di sebelahnya adalah sungai yang kemudian menutup sungai ya. Itu bukan rahasia lagi. Itu banyak. Dan kemudian yang terbakar yang tahun lalu dari catatan saya itu malah lebih dari 40 TPA yang terbakar. TPA Sung, Bali, TPA Rawakucing, TPA mana lagi itu banyak banget dan itu nyaris itu tidak terpadamkan secara cepat karena memang
sulit sekali memadamkan TPA yang kalau sudah dalam jumlah luasan yang begitu luas dipadamkan karena di bawahnya ada sumber gas metan yang gampang sekali terbakar. Itu terjadi di akhir tahun 2023 ketika musim itu memang musim yang udaranya cukup panas, longsor, ketika musim hujan, terbakar ketika musim kemarau. Nah, eh, Bapak Ibu sekalian, eh, yang ramah lingkungan sebenarnya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Anes, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa prinsip gitu, ada beberapa prinsip. Pertama adalah bagian dasarnya mesti kedap air sehingga tanah dasarnya mesti dipadatkan. Kemudian akan lebih baik kalau kemudian di situ ada semacam liner ya dari HDPE misalnya yang biasa digunakan seperti itu sehingga nanti air lindi atau air sampah itu tidak langsung meresap ke air tetapi bisa bisa terarahkan. Nah, air kemudian disalurkan biasanya di bagian bawah itu ada saluran-saluran air lindi, kemudian air lindi yang tertampung itu kemudian ditangani. Jadi prinsipnya air lindi sampah yang notabene adalah pencemar yang berat bagi tanah, air tanah maupun air sungai sekitarnya, itu harus ditahan sedemikian rupa sehingga eh, tidak mencemari lingkungan. Kemudian eh, selain itu, ini sekarang juga jadi isu yang dibicarakan banyak orang bahwa TPA kita, Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau dari isu global itu nomor 6 penyumbang gas rumah kaca terbesar di dunia gitu. Sehingga kemudian sekarang muncul zero waste, zero emission adalah dalam rangka untuk apa namanya? Mencegah jangan sampai TPA yang kita punya itu eh, gas rumah kacanya itu lepas begitu saja. Ada upaya penanganannya dengan jadi waste to energy misalnya, atau mencegah seperti ada beberapa program di beberapa daerah sekarang yang sedang digulirkan, mencegah sampah organiknya masuk ke TPA gitu. Itu adalah dalam rangka upaya untuk mengurangi gas-gas yang kemudian timbul dari TPA itu. Karena dampaknya global, sehingga itu menjadi perhatian global. Nah, kemudian tadi air lindi, gasnya juga harus ditangani. Kemudian pengendalian faktor penyakit juga melalui tata cara tadi pemadatan, perataan pemadatan, kemudian pelapisan tanah gitu ya. Ini juga berat bagi Pemda tentunya karena itu semuanya ujung-ujungnya adalah memerlukan biaya yang lumayan lumayan besar juga. Kalau kontrol landfill mestinya adalah 7 hari harus ada pelapisan tanah. Nah, kalau sanitary landfill, landfill saniter itu mestinya 1 hari. Nah, kita lihat di tempat Bapak Ibu sekalian kalau saya lagi main ke sebuah kota, biasanya tak sempatin untuk ke TPA-nya, ya seperti itu. Ya, kadang apa namanya pelapisan tanahnya pun dilakukan tidak rutin gitu. Kami memahami bahwa itu memang memerlukan biaya. Mesti ada bulldozer, mesti ada ekskavator, penyediaan tanah dan sebagainya. Dan itu perlu biaya yang besar. Nah, kemudian di sekeliling areanya juga tentu harus ada tanaman penyangga, buffer area gitu. Jadi secara prinsip adalah seperti itu. Ada linernya untuk mencegah lindi masuk ke air tanah atau air sekitarnya, kemudian saluran gas dan pemanfaatannya, kemudian teknis operasional harian yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi perhatian kita semua. Jadi di banyak daerah TPA-nya itu nyaris sudah overload ya. Beberapa nyaris overload, yang lain sudah overload. Sehingga akhirnya apa yang terjadi ada ditutup gitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih punya TPA dan luasannya masih mencukupi, ini masih bisa tersenyum bahagia gitu. Tetapi bagi yang TPA-nya di overload kayak Yogyakarta, Piungan atau Bandung, Sarimunti itu ya udah nggak bisa senyum senyum lepas lagi gitu. Karena sampahnya mau dibuang kemana? Ibaratnya TPA adalah WC di rumah kita. Kalau WC-nya penuh, TPA-nya penuh, mau buang sampah kemana gitu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sebelum itu terjadi, maka itu sampah yang ke TPA itu harus dikurangi. Ini juga sebenarnya udah
biasa dilakukan di banyak daerah, cuma masifnya itu kurang gitu. Di hulu misalnya. Kemudian di tengah dengan pengolahan sampah TPS 3R, TPST ya, atau Intermediate Treatment Facilities, di situ ada stasiun pengalian antara misalnya. Kemudian di hilirnya adalah TPA. Sehingga eh, beban TPA nanti itu menjadi lebih ringan lagi dan Bapak Ibu sekalian sebenarnya memahami itu gitu. Eh, yang ujung-ujungnya adalah tadi disampaikan bahwa di tahun 2030 atau 2045 bahwa tidak ada lagi TPA yang dibangun. Maksudnya adalah ya tentu TPA itu tetap ada gitu. Tetap akan dibangun karena nggak bisa tidak. Yang nama pengolahan sebaik apapun di Jepang, di Jerman dan sebagainya itu sudah sangat baik, itu tetap perlu TPA gitu. Tetapi TPA-nya itu ada diperuntukkan untuk residual jadi yaitu sampah-sampah yang tidak terolah gitu. Nah, itu yang kemudian ada istilah baru ya, Bappenas juga merilis istilah baru lahan uruk residu misalnya, yang dalam nomenklatur regulasi pengolahan sampah sebenarnya belum ada gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi dorongan gitu. Tentu ini juga perjuangannya eh, harus masif dan berat Bapak Ibu sekalian ya untuk sampai seperti ini gitu. Mungkin di banyak daerah seandainya ini terencana dengan baik, ini juga perlu butuh beberapa tahun. Bisa mungkin 10 atau 20 tahun ke depan baru baru tercapai gitu. Nah, kalau kita diam saja maka ini ya akan terjadi seperti sekarang ini gitu. Sampah tidak terolah, TPA penuh, overload, nyari TPA baru susah. Akhirnya yang terjadi sekarang ya seperti kita mengidap kanker stadium 5 gitu. Mestinya kan terakhir stadium 4 itu ya. Saya bilang stadium 5 saja. Nah, jadi ke depan TPA yang ada mestinya memang diperuntukkan untuk lahan uruk, untuk yang residual saja. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Kalau kita telisik memang saya merasakan semacam apa namanya suasana kebatinan Bapak dan Ibu sekalian ya untuk menangani pengelolaan sampah yang baik mulai dari sumbernya di tengah ya TPS 3R, TPST, di hulu, di TPA yang sedang kita bicarakan ini eh, bisa kita potret dengan jernih, dengan jelas apabila kita melihat dari sebuah konsep pengolahan sampah terpadu berkelanjutan. Biasanya digambarkan seperti ini, ada aspek fisik, ada aspek tata kelola. Nah, aspek fisik itu merupakan subsistem mulai dari sumber sampah, sampah diwadai, dikumpulkan, diangkut ke TPS, kemudian diolah di TPS 3R, TPST, sampai kemudian nanti residunya di TPA gitu. Sedangkan aspek governance atau tata kelolanya itu Bapak Ibu sekalian lebih lebih jago sebenarnya dalam pemahaman ini kelembagaannya seperti apa, legislasinya, regulasinya seperti apa, financial sustainability-nya, peran antar stakeholder gitu. Jadi eh, kalau kita melihat tadi situasi kekinian dari kita, maka kita bisa potret dari sisi ini, Bapak Ibu sekalian. Aspek tata kelola dan juga aspek teknis operasionalnya. Dulu sebelum Lewi Gajah longsor, kita nyaris nggak punya regulasi yang bisa menjadi cantolan pengelolaan sampah yang masif gitu. Yang akhirnya kemudian 2008 kita punya undang-undang khusus spesial pengelolaan sampah, kemudian punya anakan seperti yang tadi saya sampaikan. Dulu kalau kita bicara sampah, sebelum tahun 2008, itu biasanya kita memfokuskan diri pada masalah eh, regulasi. Tapi regulasi sekarang udah lumayan mencukupi, saya pikir tinggal penegakan hukumnya yang yang seperti sekarang sedang dilakukan nih yang membuat ketar-ketir kita gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, tadi kalau kita lihat di banyak daerah di tempat kita sendiri, kita akui Bapak Ibu sekalian ya, ini penanganan sampah yang sampai batas minimal yang baik itu butuh biaya. Kalau biayanya segitu-gitu aja nggak sampai batas minimal pengelolaan sampah yang baik, TP-nya seperti itu.
sampah tidak terakut ya, yang terakut hanya sekitar 40%, yang lain-lain bocor ke lingkungan. Maka ini dari sisi pembiayaan, Bapak Ibu sekalian, ini juga mesti dipikirkan terutama di level nasional itu ya. Menjadikan urusan sampah ini urusan wajib ya, pelayanan dasar. Kalau enggak, ya bagaimana menganggarkan dengan baik. Gitu. Ada mungkin anggaran ya secukupnya saja. Dengan secukupnya itu belum sampai batas minimal gitu. Ya sampah ya ada seperti itu, kejadian seperti itu. Banyak sampah tidak terangkut, TPA-nya seperti itu. Nah, ada tentu harus ada kreativitas penggalangan sumber dana ya dari APBN, APBD, terus retribusi masyarakat misalnya, revenue penjual produk dan IPR. Nah, ini yang memang perlu dikreativitasi karena keterbatasan APBD, maka kemudian eh, potensi-potensi eh, sumber-sumber anggaran itu harus harus digali. Nah, ini biasanya Pak Wifi kalian, ini juga tergantung Pak Bupati atau Pak Walinya ini bagaimana kreativitasnya gitu. Nah, kemudian juga dari sisi kelembagaan gitu. Ini memang kelembagaan pengelolaan sampah baik di tingkat nasional ya, maupun di tingkat daerah Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan mengelola sampah itu juga kadang lemah ya, ini yang perlu 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 dikuatkan. Kemudian yang saat ini terjadi adalah memang antara regulator dan operator juga masih menyatu gitu. Idealnya kan enggak gitu. Nah, kemudian juga law enforcement ya enggak hanya kepada masyarakat saja, tapi kepada pemerintah sendiri, kepada industri ya. Itu juga harus dilakukan. Tetapi law enforcement itu harus law enforcement yang berkeadilan juga gitu. Jangan serta-merta asal asal pukul rata gitu. Bagi daerah-daerah yang punya kapasitas fiskal yang baik perlu digebuk secara keras saya pikir. Tetapi bagi daerah-daerah yang punya kapasitas fiskal yang rendah ya, ya jangan keras-keras dulu gitu. Ya. Ini situasi sekarang ini kelihatannya memang penegakan hukum menjadi apa hal yang apa namanya fokus gitu ya. Tetapi hal-hal yang lainnya memang perlu perlu diperhatikan juga gitu. Kemudian keterlibatan antar stakeholder baik masyarakatnya, pemerintahnya maupun swastanya juga harus di sinergikan gitu. Jadi menelisik pengolahan sampah eh, wabil khusus TPA ini memang akan menjadi lebih jernih kalau kalau kita memanfaatkan konsep pengolahan sampah terpadu berkelanjutan ini, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian, semoga tetap terjaga kesehatannya gitu ya. Ngolah sampah itu bukan hal yang mudah. Kemudian di satu sisi ada semacam beban bagi Bapak Ibu saat ini, terutama di awal-awal tahun ini itu saya merasakan atmosfer bebannya juga cukup cukup berat gitu ya. Karena tadi ya kita semua sebenarnya nggak mau kemudian apa ya di 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 apa ditarik ke meja hijau dan sebagainya nggak mau gitu. Jadi eh, ini adalah saya pikir adalah gerakan bersama ya semua pihak yang tidak hanya tadi saya lihat dari para peserta ini banyak kan ada dari teman-teman di DLH di banyak daerah kabupaten kota gitu. Ini harus menjadi gerakan bersama yang mesti didirijeni oleh Pak Bupati atau Pak Wali gitu. Sehingga teman-teman yang di daerah itu juga kerja dengan nyaman karena memang ada proteksi dari Pak Bupati, Pak Wali dan sebagainya itu. Nah, jadi kemudian kalau kita mesti ngapain gitu ya, bingung juga sebenarnya. Karena tadi anggaran juga belum belum ini ya. Tapi eh, dalam kondisi seperti itu ya kita mesti fokus pada pada apa yang mesti kita lakukan. Fokus pada katakanlah 100% pengelolaan sehingga sampah tidak bocor kemana-mana misalnya. Mau fokus di situ dulu saya pikir juga nggak nggak ada salahnya gitu ya. Kemudian di satu sisi yang open dumping tadi atau yang melipir yang tadinya sanitary landfill jadi open dumping juga ini diperbaikin gitu. Ditata ulang gitu sehingga sehingga lebih baik lagi gitu. Lingkungan lebih terproteksi. Dan yang menjadi gerakan aktif saya lihat di banyak daerah itu adalah ini kegiatan pemilahan dan pengolahan sampah ya.
yang udah mulai dari bank sampah, kemudian TPS 3R, TPS, TPDU dan sebagainya itu saat ini masif dilakukan di banyak daerah ya. Tetapi ini perlu tersistematiskan gitu. Karena ini pun nggak gampang mengajak masyarakat menjadi apa mengolah sampah kelompok sadar masyarakat gitu ya. Kemudian eh, memang harus dikerjakan bersama-sama dengan DLH atau pemerintah setempat ya. Nggak bisa masyarakat kemudian diserahkan untuk secara mandiri gitu nggak bisa. Karena ini adalah utamanya adalah tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat sebenarnya tanggung jawabnya ya milah. Tapi dalam kondisi seperti ini memang kelompok sadar masyarakat, koperasi atau BUMDes dan sebagainya perlu dilibatkan untuk itu karena kondisinya apa namanya mendorong untuk itu keterlibatan masyarakat itu perlu dilibatkan secara baik gitu. Eh, Demikian Bapak Ibu sekalian, saya pikir cukup terkait dan paparan saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.